Bagi Anda yang masih suka menghalalkan yang haram, masih terus-menerus mencari sesuatu dari sumber yang haram, baik itu dari judi, dari mengambil haknya orang lain, apakah itu hak waris, apakah itu hak teman kerja, apakah itu hak pasangan hidup, apakah itu hak orang tua, apakah itu hak teman-teman secara umum, atau mungkin orang yang tidak dikenal, atau mengambil sesuatu dari pencurian, dari pengkhianatan, rekayasa data, mengambil hal-hal yang bukan haknya dia. Bagi Anda yang masih melakukan itu, maka segeralah taubat kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah. Berbeda saudaraku seiman, hukuman yang akan datang bagi seseorang yang berzina sekali dengan seseorang yang berzina 10 kali. Berbeda seseorang yang makan 1.000 rupiah yang haram dengan dia memakan 10.000 rupiah yang haram, atau 100.000 rupiah yang haram, atau bahkan berbeda orang yang memakan makanan haram dalam sehari dengan orang yang makan haram bertahun-tahun. Mustahil saudaraku seiman, sekali lagi mustahil seseorang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Perkasa kemudian tidak dihukum. Itu cuma khayalan. Demi Allah teman-teman sekalian, perbuatan sekecil apapun akan dihukum oleh Sang Pencipta Allah. Allah akan berbuat baik pada orang-orang yang patuh, dan Allah sangat keras hukumannya bagi orang-orang yang melanggar. Jangan pernah berpikir kalau saya berbuat dosa, membuat rekayasa data misalnya, atau mencuri, atau menipu, atau apa saja yang akhirnya menjadi sumber pendapatan haram, tidak ada yang tahu, maka tidak akan ada hukumannya. Allah menyelimuti, tanda kutip teman-teman sekalian, perbuatan-perbuatan salah hambanya dengan peringatan-peringatan. Mungkin ada pencuri pada saat pencuri di hari pertama tidak terbongkar kedoknya, tapi Allah akan buat dia ketakutan, Allah akan buat dia menyesal, ada kekhawatiran. Bahkan pada saat dia selamat, dia berharap tidak mengulangi lagi sebenarnya. Tapi syaitan kadang-kadang menggoda dia untuk mengulanginya. Allah tidak menghukum secara langsung, tapi kalau dia mengulanginya, maka Allah SWT akan datangkan dan hukuman berat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua anak Adam pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik mereka adalah yang segera bertaubat. Artinya, kalau kita memakan sesuatu yang haram, lalu kemudian kita segera bertaubat, maka tetap akan ada pembersihannya. Pembersihannya mungkin dengan sakit. Mungkin kita makan sepotong roti yang haram, Allah buat kita sakit seminggu. Mungkin mules, buang-buang air besar. Pembersihan. Bagaimana dengan orang yang makan sampai 10 tahun sesuatu yang haram? Maka jangan heran kalau orang ini seumur hidup harus mengkonsumsi obat, atau mungkin cuci darah, atau melakukan hal-hal yang berat. Kalau orang memahami ini teman-teman sekalian, kalau semua kemaksiatan kepada Sang Pencipta akan dibawa pengawasannya dan pasti dihukum, tidak akan pernah bisa lepas dari Sang Pencipta Allah. Jangan heran pada saat Anda sudah bertaubat kepada Allah, sudah taubat nasuha, dan dulu sebelum taubat kita pernah menggunjing seseorang, menceritakan aibnya. Sekarang setelah taubat, ternyata kita juga digunjing oleh orang lain. Jangan heran, karena itu adalah hukuman pembersihan terhadap kesalahan kita. Padahal kita sudah bertaubat kepada Allah. Jangan heran, pada saat kita sekarang sudah bertobat kepada Allah, kemudian kita baru beli HP jatuh hilang, atau mungkin dompet kita hilang, atau kita mendapatkan duit kemudian hilang. Jangan heran, coba muhasabah. Dulu sebelum saya taubat pernah mengambil barang orang tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas. Dan yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, semua balasan yang datang kepada seseorang yang melakukan kemaksiatan jauh lebih berat daripada perbuatannya. Kalau seseorang berzina 1 jam di hotel, demi Allah teman-teman sekalian, hukuman Allah akan datang kepada dia bukan juga 1 jam. Dia sakit misalnya, Allah datangkan sebulan dia sakit, sebulan 30 hari gara-gara 1 jam 60 menit dia berbuat zina. Bahkan bisa 10 tahun Allah hukum. Jangan pernah menghayal, jangan anggap remeh. Dan kita menganggap Allah itu maha pengasih, tapi kita lupa kalau Allah sangat keras siksaannya. Ini kebodohan teman-teman sekalian. Harus disadari, semua perbuatan buruk, kata Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Makin bertumpuk kesalahan seseorang, makin berat hukuman yang datang. Kalau seseorang membuat data palsu, nota palsu, laporan palsu 1 juta rupiah,
Allah tidak akan hilangkan dari dia 1 juta rupiah, tapi Allah akan hilangkan ratusan juta rupiah dari dia. Dengan Allah berikan dia penyakit yang berat, sehingga akhirnya berobat di rumah sakit dan akhirnya menjadi besar sekali. Uang yang dia keluarkan sebenarnya efek dari 1 juta rupiah tadi. Jangan pernah menghayal, sekali lagi, tidak datang hukuman sang pencipta. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum dan membersihkan semua kesalahan-kesalahan. Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1, 2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah. Dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu si fulan, tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan, di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar, tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat yang menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga.
Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang? Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insyaallah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi. Orang tadi belum sampai ke majelis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya. Langsung di rumah Allah. Diberikan tempat yang terbaik. Dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah SAW? Karena itu teman-teman sekalian, mari kita pelajari ilmunya, dan dengan ilmu itu akan membimbing kita insya Allah kembali kepada Allah sampai mengajak keluarga kita ke surga insya Allah. Gaji itu mudah terduga, tapi rezeki sering datang tidak terduga. Gaji itu walaupun mungkin sudah besar tapi tetap aja kurang. Tapi rezeki itu selalu mencukupi, meski tidak seberapa. Jadi jangan khawatir, galau, gundah, dan gelisah. Tapi bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki.